Alhamdulillah ibu-ibu, untuk saat ini kita akan melanjutkan mengenai modul 3 yaitu kesehatan dan gizi. Kesehatan dan gizi ini kita akan membahas mengenai sesi pentingnya 1000 hari pertama kehidupan untuk anak. Nah, jadi 1000 hari kehidupan untuk anak ini sangat penting untuk kesehatan, kecerdasan. Nah, untuk lebih lebih jelasnya saya minta ibu-ibu fokus. Nah, saya akan menayangkan video. Nah, setelah itu ibu harus fokus ya ke videonya. Nah, habis itu nanti saya akan nanyain kepada ibu-ibu apa sih yang ibu dapat dari setelah menonton video ini. Udah fokus semua kan? Fokus. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kecil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Iya, serius. Ya coba lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat aja deh. Ibu kan tahu ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu wanita yang cantik. Jadi anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anak Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anak Ibu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh. Masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Banyak yang ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain sama ayah. Ahli apa? Maksudnya ayah, bu bidan atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh, betul. Iya, ayah antar deh. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara besar. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah, juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, berikan MPASI. Jadi selain gizi, apa lagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria
malaria dengan pelaku insektisida, cegah sakit dengan imunisasi, cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Racik posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya pulang dulu. Terima kasih ya Bu. Nah, baiklah ibu-ibu, tadi kan sebelumnya saya udah menyampaikan ibu saya minta fokus untuk memerhatikan videonya. Nah, untuk sekarang saya ingin menanyakan apa sih yang ibu ingat dari setelah menonton video ini? Gimana? Ingat kalau hamil harus rajin-rajin ke posyandu Nah. biar anaknya sehat. Mantul, ya bener ya. Jadi masuk ke mantul dulu ke ibu Sarna. Gimana mantul? Mantul. Mantap betul. Yo. Nah, tadi kan ada lagi nggak ibu yang ingin menyampaikan apa sih yang ibu ingat lagi? Tadi udah ibu Sarna. Imunisasi. Nah, harus imunisasi. Nah, setelah itu ada lagi nggak? Makanannya harus bergizi. Nah, makanan harus bergizi ke posyandu tadi ya. MPASI setelah 6 bulan. Nah, MPASI setelah 6 bulan. Nah, udah pinter-pinter ya ibu-ibu. Nah, baiklah untuk sekarang saya akan menyampaikan dampak kekurangan gizi dari ibu dan anak. Nah, bagi ibu hamil itu, ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan badan lebih rendah. Nah, melahirkan bayi dengan badan lebih rendah ini, nah misalkan bayi ini umurnya 2 tahun, tapi tinggi badannya tidak seperti anak-anak yang biasa 2 tahun. Nah, seperti itu ya ibu-ibu. Nah, setelah itu ada bayi mengalami gangguan pertumbuhan, mudah sakit, dia imunnya rendah, nah dia itu lemes badannya gitu. Nah, setelah itu misalkan dia udah jadi anak, saya itu gangguan pertumbuhan, anak menjadi pendek yang tadi ya, stunting tadi, tinggi badan, anak di bawah standar. Nah, setelah itu ada lagi kalau dia udah beranjak ke remaja, kesulitan belajar. Nah dia tuh jadi kesulitan belajar, prestasi di sekolah itu bakal rendah juga. Nah, tadi jadi ibu-ibu ini harus memperhatikan gizi untuk anak dan ibu mulai dari 1000 hari tadi ya. Nah, setelah itu apabila dia sudah dewasa, dia akan mengalami gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Nah, itu ya ibu-ibu. Nah, setelah itu saya harap pada ibu-ibu untuk nanti 1000 hari ibu harus memperhatikan gizi antara ibu dan anak. Nah, karena itu mempengaruhi masa depan si anak. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon